Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Kita tuh hidup itu banyak sekali mengumpulkan barang ya. Mengumpulkan barang itu bukan hanya untuk orang-orang tua yang punya hoarding disorder. Bapak tahu nggak hoarding disorder itu apa? Nenek saya dulu almarhum, dia suka ngumpulin barang-barang. Ya, jadi dari tisu yang udah dia pakai 5 tahun yang lalu, atau saus tomat yang pernah dia beli 3 tahun yang lalu, itu dikumpulkan. Dan itu penyakit Bapak Ibu, namanya hoarding disorder. Tapi yang seperti itu bukan hanya orang yang punya penyakit psikologis hoarding disorder. Tapi kita semua manusia punya kecenderungan mengumpulkan sesuatu satu yang kita suka, kedua sesuatu yang menurut kita mungkin mahal, jadi sayang kalau dibuang gitu ya. Atau yang ketiga, mengumpulkan sesuatu yang kita ingat, yang mengingatkan kita kan sesuatu kejadian. Misal saya membawa sendok di mana sendok plastik nggak guna, tapi sendok plastik ini saya makan bersama dengan misalnya kekasih saya. Atau misalnya kita mempunyai tisu tisu biasa sih, banyak tisu dijual di tempat lain, tapi tisu ini saya pakai, saya ingat banget ketika dulu mengelap mulut ibu saya ketika dia sedang sakit. Jadi ada barang-barang yang kita memang kumpulkan untuk kita himpun untuk mengingatkan. Nah, bicara soal mengumpulkan, Allah juga adalah sosok yang senang menghimpun kita. Karena kalau manusia sendiri dia nggak bisa. Manusia sendiri kemungkinannya untuk jatuh dalam dosa lebih gede. Sehingga harus dikumpulkan, harus disekutukan bersama-sama dengan orang lain supaya bisa saling mengingatkan. Nah, mari sama-sama kita menjalani hari ini dengan berhimpun. Kita pujikan Kidung Jemaat 15, berhimpun semua. Kidung Jemaat 15, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berhimpun bersama-sama dengan banyak orang yang mendengarkan Genta Sabda hari ini. Karena kami tahu bahwa kami bersama-sama di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, butuh penguatan dari Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau baca firman-Mu, mampukan agar kami boleh mengerti, terlebih memahami. Dan biarlah hati kami juga kami bawa di hadapan-Mu. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka 1 Raja-Raja 5, 1 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 13. 1 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 13, 1 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 13. 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 Dengarkanlah sabda Tuhan. Hiram Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya.
Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka yang menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku demikian. Anakmu yang hendak kau dudukan nanti di atas tatamu menggantikan engkau. Dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa yang juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon. Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini. Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku tentang kayu aras dan kayu sanobar. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit di tepi laut untuk dibawa sampai ke tempat yang kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku seberapa yang kukehendaki. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan seisi istana, dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada di antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel. Maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Menabur angin menuai badai. Hal baik yang kita lakukan itu kadang-kadang kan harapannya. Misal saya tolong orang, semoga orang itu jadi baik ya. Saya tolong orang, semoga orang itu terbantu. Misal ngasih orang ada pengemis gitu ya, kasih lagi uangnya lagi ada banyak, berkat kasih 20.000. Tiba-tiba kita lihat nih udah agak lama gitu, terus kita lagi sibuk saya beli makanan atau apa, terus lewat lagi di situ tempat itu, si pengemis itu malah rokok lah, pakai duit saya tuh, duit tadi lembaran saya lihat dia lagi tukeran ngasih ke warung. Waduh, ini uangnya niat baik kita malah dipakai buat beli yang jelek gitu kan. Waduh. Nah, dalam hidup itu juga kadang gitu ya Bapak Ibu, kadang-kadang kita mencoba melakukan hal baik, tapi ternyata dampaknya nggak selalu baik. Itu baru kaitannya sama orang lain ya, itu baru hal baik. Apalagi kalau kita hal buruk, sudah pasti berdampaknya juga makin buruk lagi gitu ya. Menabur angin menuai badai. Nah, ini yang terjadi seperti yang dilakukan oleh Salomo. Salomo ini kan niatnya baik ya, dia kan mencoba menggenapi apa yang Tuhan rancangkan kepada Daud. Tuhan udah bilang kan, ya Daud kan bilang, Tuhan aku kalau bisa sih aku yang bangun baitmu gitu kan. Saul kan enggak, aku pengen nih Tuhan. Kemudian karena satu dan lain hal, Tuhan bilang enggak, kamu nanti keturunanmu yang bangun. Daud udah mencoba bikin kemah suci, tapi masih rasanya belum puas gitu kalau belum jadi bangunan yang tetap gitu, yang kokoh gitu. Dan akhirnya baru diwujudkan oleh Salomo. Salomo punya relasi yang baik, dia juga kan juga cari cara gimana ya, bangun bait Allah ini kan nggak murah nih, banyak nih, tapi gimana caranya? Oke, jangan pakai uang, barter, tukeran barang. Saya cari nih kerajaan yang memang ahli di bidang kayu-kayuan, tapi nanti saya juga akan memberikan hasil ladang, karena kebetulan Salomo saat itu agrikulturnya atau pertaniannya sangat-sangat maju banget gitu, karena dia menerapkan beberapa teknik menanam yang dia juga adopsi, diambil dari Mesir dan beberapa daerah lainnya. Nah, ketika dia bersama dengan Raja Hiram, dia mempersiapkan perdagangan itu, barter itu, kamu kirim kayu sama pekerjamu, ngajarin pekerjaku, nanti aku kasih kamu bahan makanan segala macam tiap tahun gitu. Deal ya, deal. Dah, jadi maju, persiapannya sempurna, lancar, luar biasa.
Tapi kalau kita lihat dengan seksama di ayat terakhir 13 tadi kita baca, barter sih barter sama kerajaan lain. Tapi bangsa dewek, Rodi, berarti Rodi itu tidak dibayar. Bayangkan. Pendekatan canggih tentang pembayaran barter, cari jalan tengah supaya sama-sama menguntungkan. Bahkan bisa dibilang dia ngasih lebih ke Hiram tadi. Tapi rupanya buat bangsa sendiri, dia pendekatannya pemaksaan. Sistem bergilir tanpa bayaran. Dia pakai caranya adalah, wah ini kan mau bangun bait Allah. Jadi ini kan demi Tuhan kita. Jadi dia pakai alasan rohani, tapi dia tidak membuat masyarakat ini jadi sejahtera dan punya memori yang baik ketika mengingat membangun bait Allah. Jadi mereka ngerasa terpaksa, oh ini kewajiban ya, lah. Akhirnya memang kalau kita runut nih dari kejadian Salomo sampai ke bawah, orang itu jadinya beribadah dan nabi-nabi selalu marah soal orang Israel tuh beribadah itu cuma sekedar ibadah. Jadi kayak mereka terpaksa gitu ibadah, tapi nggak dari hati. Kenapa? Karena wah kalau saya nggak ngelakuin saya dosa. Saya kalau nggak ngelakuin nanti saya sial. Tapi bukan karena kerinduan dan kecintaannya. Aku ingin memberikan. Karena tadi bangun bait Allah aja dipaksa Rodi. Bukan ditulisnya bahwa Salomo membuka kesempatan kepada seluruh bangsa, dipersilakan masing-masing suku mengutus orang-orang yang enggak. Rodi wajib tanpa dibayar. Nah, pembedaan pendekatan ini menunjukkan keteledorannya Salomo. Jadi Salomo ini sebenarnya dibilang bijak, ya namanya manusia yang nggak ada yang sebijak Allah kok. Cuman kayaknya kayak dia agung-agungkan gitu ya, Salomo di semua banyak agama gitu kan. Wih, kayaknya di sejarah Timur Tengah tuh ini orang paling hebat lah, paling kaya. Tapi dia manipulatif. Kebijaksanaannya sudah jatuh bukan lagi dari kebijaksanaan yang mengandalkan Tuhan, tapi manipulasi. Dan muncul biji-biji dan bibit-bibit perpecahan, dan itu yang menyebabkan pada akhirnya Salomo memecah kerajaan Israel Utara dan Selatan terjadi. Nah, Bapak Saudara, dalam melaksanakan tugas pelayanan, kehidupan berkeluarga, pekerjaan, dagang, sekolah, terutama kalau kaitannya sama orang lain, coba pikirkan secara bijak. Dalam waktu jangka panjang, bukan cuma sekarang ini. Ketika saya berelasi, sudahkah saya jadi orang yang memberikan kesempatan dan kebebasan? Kalau bahasa Inggrisnya namanya concern. Concern itu kayak kamu mau nggak? Jadi saya kasih pendapat nih. Menurut kamu baik nggak gitu, bukan cuma kita ngasih nasihat. Atau misalnya ngasih kesempatan juga, nih aku ada kesempatan nih kerjaan, kamu mau nggak? Kamu kan nganggur kan. Kita nggak nanya dulu kamu bersedia nggak. Jadi kebersediaan itu akan melahirkan ketulusan. Ketika orang mengerjakan dalam rasa kebersediaan, maka dia akan melakukan segala sesuatunya dengan ketulusan, dan itu akan jadi ingatan baik. Tapi kalau kita cuma menawarkan, memberikan, sama kayak gini deh, kadang-kadang kan kita merasa ada orang susah, teman kita kan, kayaknya dia butuh duit deh, saya beliin dulu, saya kasih uang. Padahal dia nggak butuh uang, dia butuh obat. Ada teman kita bilang, kayaknya dia butuh baju, aku punya baju di rumah, saya kasih baju ke dia, belum pernah saya pakai sih, kita kasih dia. Padahal dia butuhnya bukan baju, dia butuhnya tas. Jadi kadang-kadang kita nggak nanya kebersediaan. Kalau kita melakukan baik, ajak ngobrol lah. Ada masa-masa memang melakukan hal baik kita nggak bisa ajak ngobrol, ada. Tapi ada masa-masanya kalau kita melakukan baik, kita perlu nanya. Kan kita kadang-kadang pengen mau jadi pahlawan surprise itu, kasih aja lah. Dia nggak perlu tahu, pokoknya dia terima lah pasti. Karena menerima bantuan juga itu kan harusnya dia bersedia menerima. Bukan gara-gara kita merasa kita lebih hebat, lebih mampu, lebih tahu. Kita ngerasa, oh pasti di tangannya kan meminta. Tangannya, telapaknya menghadap atas, kita telapaknya menghadap ke bawah. Saya ngasih kok, saya yang beri. Coba tanya dulu. Dia butuh nggak barang itu? Dia mau nggak? Itu betul-betul kan hal yang saat ini sedang dia butuhkan, atau karena kita punya lebih kita nggak pakai, kita kasih. Sehingga Bapak Saudara, semoga kita menjadi orang-orang yang ketika berbuat baik, tanya dulu perbuatan baik kita itu diperlukan nggak. Memang kita nggak bisa memaksakan bahwa setiap saat orang akan menyukai kita, betul. Tapi bisa kita minimalisir tuh, tanya apa jadi kebutuhannya. Supaya tahu kebutuhannya gimana, harus mendekatkan diri. Kalau kita mau membantu orang, kita harus punya kedekatan relasional. Contoh yang selalu dibiasakan oleh ayah saya adalah, misal contoh saya lagi ke sebuah tempat langganan, misalnya beli martabak gitu, ada tukang parkir. Kami terbiasa untuk dekat sama tukang parkir, ngobrol, ngoceh. Baru nanti kalau kita ada uang lebih kita kasih. Terus nanti kita tanya, aduh saya belum makan nih, kita kasih makan, kita beliin makan. Jadi membangun relasi, termasuk dengan misalnya pengemis atau apa yang Bapak Ibu sering temui. Jangan cuma kasih tinggal gitu. Atau misalnya ngasih pengamen langsung kasih tinggal. Dengerin dulu aja. Misalnya ada pengamen, dengerin dulu dia nyanyi lagu apa. Wah terima kasih ya, bagus ya suaranya, kasih.
Jangan gara-gara kita kasih karena nggak mau lama-lama. Semoga Bapak Ibu Saudara kita menjadi orang-orang yang melakukan baik itu tepat guna. Bukan hanya kita demi kepuasan batin saya pengen berbuat baik, bukan. Tapi itu dibutuhkan. Semoga kita menjadi orang-orang yang jauh lebih baik daripada Raja Salomo. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar tentang bagaimana berbuat baik. Dan bagaimana berbuat baik itu mengundang orang lain juga menjadi tulus menerimanya. Mampukan kami juga untuk mengerti apa jadi kebutuhan orang, bukan apa yang kami mau berikan, tapi apa yang dibutuhkan. Mampukan kami juga dekat dengan orang-orang yang mau kami bantu. Bukan cuma kami merasa bos, dia orang kami tolong. Ajarkan kami Tuhan untuk punya belas kasihan yang tepat guna. Kami serahkan dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.